kebijakannya juga harus adaptif. Dalam menerapkan kebijakan, kita juga harus melihat situasi. Jadi tidak serta-merta kita bisa menerapkan langsung, karena semuanya serba dinamis. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan juga harus terus ditingkatkan dan upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat dari masyarakat. Baik pemirsa, kami masih berbicara bagaimana mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada masa libur Nataru di tengah berkembangnya varian Omikron yang baru. Dokter Dayang, dari tadi kita berdebat soal apakah cukup memastikan mobilitas aman atau harus ada langkah ekstra lagi? Ya, jadi ngatur masyarakat banyak ini memang agak sulit ya. Kita udah berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, susah. Kita berkaca, ini kan pandemi seperti ini baru kita alami. Ya. Dan ini kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Karena pembelajaran pendisiplinan ini kan penting untuk menumbuhkan ini. Nah, masyarakat sudah dapat pembelajaran dari 2020 pertengahan, 2020 akhir, kemudian pertengahan 2021. Kalau pembelajaran ini mestinya masyarakat meningkat pembelajarannya, jangan diturunkan Pak Ramadan gitu. Jadi kalau kemarin sudah... Apa menurut Anda kebijakan yang jadi kayak menurunkan kesadaran masyarakat? Ya kalau kemarin suruh putar balik, kalau tidak patuh, jangan diturunkan begitu. Mestinya pembelajaran ini ditingkatkan supaya masyarakat tuh mengerti gitu, bahwa ini penting untuk mencegah penularan. Karena kalau terjadi lonjakan lagi, yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga, yang rugi. Dokter Dayang dan teman-teman repot juga kayak kemarin. Berarti Anda setuju dengan Bang Saleh, memang harusnya ada sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang Saya melanggar? melihat pembelajaran kita sebagai bangsa ini untuk mendisiplinkan, saya kira harus naik kelas lah. Baik, oke. Sebelum ke Pak Ramadan, kita dari Bu Siti dulu, dari pusat yang membuat kebijakan ini. Bagaimana Ibu Siti melihat masukan-masukan dari sisi sanksi yang harus lebih tegas, Bu? Iya, yang pasti kan dari awal kita sudah mengatakan kita akan memberlakukan PPKM level 3 di seluruh kabupaten kota. Jadi kalau kemarin belajar di bulan Juli itu macam-macam situasi kabupaten kota. Sehingga ada yang prokesnya kemudian longgar, relaksasi kegiatan masyarakatnya juga longgar, tapi ada yang ketat sekali kan dalam membatasi mobilitas tadi ya. Tentunya ini sebagai langkah awal ya untuk kemudian kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan kembali lagi bahwa kebijakan-kebijakannya kan sifatnya sangat dinamis, apalagi nanti ada varian Omikron ini. Kita tidak tahu kalau misalnya dalam 3 hari terdeteksi Omikron di Indonesia, mungkin langkah yang akan diambil oleh pemerintah akan lebih agresif lagi ya untuk kemudian bagaimana mencegah mobilitas atau social mixing yang bisa Tapi terjadi tidakkah tadi. lebih baik kita agresif dari sekarang memberitahu masyarakat mumpung kita masih ada waktu, Bu Nadia? Betul, tapi sekarang masih dalam melihat eskalasi besarnya masalah ya. Artinya kan kita saat ini sudah melakukan beberapa kebijakan. Dengan penerapan PPKM level 3 itu sudah menurunkan sebenarnya sebagian relaksasi dan mobilitas masyarakat. Nah sekarang lebih ketat lagi tadi yang disampaikan Pak Ramadan ya, untuk kemudian mencegah orang bermobilitas. Dan saya rasa juga di tempat-tempat pariwisata itu akan ada perhatian-perhatian khusus ya untuk menguatkan itu. Bang Saleh, PPKM level 3 tapi tanpa penyekatan, cukup? Jadi menurut saya begini, ini kan masyarakat ini sebetulnya sudah paham nih tentang katakanlah soal COVID ini kan sudah 1,5 tahun lebih ini. Artinya kalau ditanya sudah tahu nggak apa yang dimaksud dengan prokes? Kan orang udah tahu tuh, ya kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan keramaian. Malah saya hafal di luar kepala, enteng sekali. Kemudian testing, tahu iya dilakukan belum tentu orang kan? udah paham karena apalagi hampir semua katakanlah televisi dan media-media itu selalu membicarakan soal ini. Masalahnya masyarakat kita ini sudah paham tapi belum tentu mau melaksanakan. Ini buktinya gini loh Mbak. Ini buktinya begitu kita mau menaikkan level PPKM level 3, itu banyak yang protes juga. Mereka merasa terganggu aktivitas, ekonomi mereka terganggu dan seterusnya. Ini kan harus dipikirin juga oleh pemerintah. Jangan sampai misalnya ini mereka merasa bahwa pemerintah itu mengganggu kehidupan sosial mereka, kehidupan ekonomi mereka dan tidak ada jalan keluar. Ya kan yang terjadi selama ini itu.
Nah karena itu ini harus dipikirin juga oleh kita semua. Makanya kan dikasih tengah-tengah tuh Bang Saleh, Gini loh, tanpa penyekatan. Jadi sekarang gini, jangan misalnya kita buat aturan ini segala macam, masyarakat suruh ikutin ini, tapi solusi untuk mereka nggak ada. Baik, Pak Ramadan kan? boleh tanggapannya Ini dulu, jadi Pak masalah, Ramadan? begitu. Ya, tentu Polri mendukung ya kebijakan pemerintah, tapi tetap Polri dalam rangka pengamanan Nataru ini memberlakukan aturan-aturan ya. Seperti yang saya awali tadi, pertama adalah memastikan mobilitas masyarakat aman. Kemudian memastikan prokes tetap diperketat. Artinya ketika bicara mobilitas masyarakat dari satu titik ke titik lain, itu mobilitas. Tapi bukan berarti mobilitas bisa berjalan tanpa prokes. Nah ini juga di dalam pengamanan Nataru ini selain mobilitas juga diberlakukan PPKM level 3 ini di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat perbelanjaan, di tempat-tempat lainnya ya yang merupakan potensi kerumunan. Nanti petugas polisi juga akan ikut mengawasi Pak di Tentu, tempat-tempat itu. di dalam operasi Nataru 2021 ini keterlibatan personil Polri 179.814 orang. Termasuk di jalan tol nanti juga ada aturan pembatasan Pak, ganjil genap? Ganjil genap diberlakukan di seluruh Indonesia. Ya. Terutama di saat-saat di tempat wisata dan Baik. perbelanjaan. Oke, baik. Saya sekarang ingin ke Pak Dubes terlebih dahulu ya, sebelum kita mengakhiri segmen ini. Pak Dubes, apa pelajaran yang bisa dipetik oleh pemerintah Indonesia atau kita bisa sama-sama belajar lah, Belanda dan Indonesia bisa belajar untuk bagaimana menekan lonjakan COVID-19 dan mencegah varian Omikron? Ya mungkin ya sama-sama belajar ya Pak, Bu Sylvia, karena memang di sini juga kita lihat waktu itu terjadi pelonjakan, kemudian terjadi penurunan, kemudian dilonggarkan protokol kesehatan, kemudian melonjak lagi, sekarang diterapkan lagi protokol kesehatan yang ketat lagi. Jadi memang ya karena ini mungkin fenomena baru ya, semua negara juga belajar mungkin ya, atau saling belajar ya Bu. Pak Dubes, laju vaksinasi di Belanda sekarang sejauh apa Pak? Ya masing-masing sudah 85% masyarakat sudah mendapatkan vaksin dua kali, dan karena ada lonjakan saat ini juga untuk menekan adanya Omikron lebih lanjut, bisa pemerintah mengumumkan tadi saya baca di media bahwa akan dilakukan vaksin ketiga. Umumnya dari orang yang di atas umur 60 dulu. Oke. Ke atas, 60 ke atas dulu. Oke, jadi vaksin booster sudah akan mulai di Belanda untuk masyarakat umum, sudah ada Pak, tepatnya kapan dimulainya? Belum disebutkan, tapi sebelum akhir tahun ini dimulai dari orang yang berumur 60 tahun ke atas, Bu. Baik. Itu yang kita baca di media tadi. Baik, terima kasih Pak Dubes Indonesia untuk Terima kasih, Belanda. Bu. Terima kasih Terima kasih, Bapak Bu telah bergabung Sylvia. bersama kami di kontroversi hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal vaksinasi, bagaimana dengan Indonesia ketika Belanda sudah 85% warga negaranya menerima dosis kedua dan sudah akan mulai vaksin booster? Kita bagaimana? Kami akan membahasnya sesaat lagi.